Selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama lengkap saya Teresia Keti dengan NIM 2024-0351-005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya tentang gagasan saya, yaitu upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan meningkatkan infrastruktur sekolah di daerah 3T. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa yang melatar belakangi gagasan saya tersebut. Pendidikan di Indonesia saat ini memiliki tantangan, yaitu berdasarkan data BPS dan laporan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sejumlah masalah besar dalam pendidikan Indonesia masih belum terselesaikan. Di antaranya, ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, kualitas pendidikan yang masih belum merata, dan kurikulum yang belum sesuai dengan kondisi pendidikan di Indonesia saat ini. Dan untuk daerah 3T tersendiri, masih belum adanya pemerataan infrastruktur sekolah yang belum memadai untuk menunjang pendidikan siswa pada daerah 3T. Di sini saya dapat melihat salah satu contoh, yaitu salah satu SD negeri di daerah di di Kabupaten Timur Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk daerah sekolahnya sendiri masih terbilang kurang memadai atau kurang layak untuk disebut sebagai suatu tempat yang layak bagi seorang siswa untuk melakukan pendidikan. Dan untuk sasarannya sendiri, di sini saya memberikan sasaran untuk sekolah-sekolah yang berada di daerah 3T, di mana sekolah-sekolah tersebut masih belum dikatakan layak atau belum memadai untuk menunjang pendidikan siswa di daerah tersebut. Dan untuk mewujudkan eh, hal tersebut, pastinya masih terdapat beberapa hambatan yang memperlambat proses pengerjaan untuk program tersebut. Yang pertama, adanya hambatan dengan masyarakat setempat karena mereka masih belum mau menjual tanah mereka untuk perluasan pembangunan infrastruktur sekolah di daerah tersebut. Berikutnya, masih rendahnya SDM di daerah 3T membuat pemerintah sedikit kesulitan untuk menjalankan program yang ingin dijalankan karena masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat setempat tentang adanya peningkatan infrastruktur sekolah yang bertujuan untuk memberikan untuk memberikan tempat pendidikan yang layak untuk siswa mengenyam pendidikan. Berikutnya, masih kurangnya akses yang memadai untuk penyaluran bantuan. Di sini, akses yang saya maksudkan seperti sarana dan prasarana untuk penyaluran bantuan seperti mulai dari jalan untuk jalan untuk transportasinya tersendiri dan akses untuk internet yang membantu mempermudah untuk komunikasi jarak jauh. Berikutnya, masih kurangnya perhatian pemerintah terhadap infrastruktur sekolah di daerah 3T. Nah, terkadang di sini pemerintah masih menganggap remeh untuk hal-hal seperti di sektor pendidikan, mulai dari infrastrukturnya sendiri, apakah itu layak atau tidak untuk siswa di sekitar daerah tersebut. Berikutnya, masih kurangnya minat masyarakat di daerah setempat untuk meningkatkan infrastruktur sekolah. Nah, di sini masih berkaitan dengan SDM tadi, di mana mereka masih menganggap pendidikan hanyalah hal-hal sepele, sehingga mereka kurang tertarik untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur sekolah di daerah tersebut. Berikutnya, masih minimnya anggaran daerah untuk pembangunan infrastruktur sekolah. Lalu yang terakhir, dana yang harusnya untuk pembangunan sekolah masih belum tersampaikan untuk tujuan tersebut. Selanjutnya, bantuan yang dapat dilaksanakan yaitu yang pertama melakukan negosiasi dengan masyarakat setempat, di mana pemerintah di daerah tersebut melakukan negosiasi yang efektif dan melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat setempat, sehingga masyarakat mau untuk bekerja sama dengan pemerintah dan mau untuk memberikan tanah mereka untuk perluasan untuk pembangunan infrastruktur sekolah tadi. Berikutnya, mengoptimalkan sumber daya yang ada pada daerah setempat. Seperti akses jalan yang tadi, mungkin bisa diupayakan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Berikutnya, melakukan pembangunan infrastruktur yang dapat membantu penyaluran bantuan. Misalnya, untuk jangka panjang, pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk membangun jembatan. Berikutnya, memberikan akses internet yang memadai untuk mempermudah komunikasi dalam penyaluran bantuan dari luar. Berikutnya, melakukan pengawasan dari pusat ke daerah agar program yang dijalankan dapat terlaksana dengan baik dan dapat terlaksana dengan terstruktur. Berikutnya,
menggalang partisipasi dan dukungan dari masyarakat. Dengan adanya hal tersebut, program yang akan dijalankan oleh pemerintah baik dari tingkat pusat dan daerah dapat terlaksana dengan baik. Berikutnya, melakukan sinkronisasi dalam penggunaan anggaran dana agar lebih tepat sasaran, sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik. Berikutnya, mengawal distribusi dan penggunaan DAU dan DAK di daerah, sehingga dana tersebut dapat betul-betul digunakan untuk program yang ingin kita jalankan atau yang ingin kita wujudkan. Berikutnya, tindakan. Untuk tindakan tersendiri, di sini saya memberikan 3 tindakan utama yang harus dijalankan untuk mewujudkan program tersebut. Yang pertama, pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah, sama-sama bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk bersama dalam mewujudkan tujuan tersebut, sehingga program yang ingin dijalankan dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya konflik atau masalah ketika pelaksanaan program tersebut sudah dijalankan. Berikutnya, mengawal dan mengawasi adanya penyaluran dana dari pusat ke daerah agar dapat tepat sasaran dalam mewujudkan infrastruktur sekolah yang memadai di daerah. 3T. Yang ketiga, memperhatikan akses untuk mempermudah penyaluran bantuan dalam pembangunan infrastruktur sekolah, sehingga hal-hal yang sudah dicapai dari kedua tindakan tersebut dapat terlaksana dengan adanya akses yang cukup memadai untuk penyaluran bantuan tadi. Berdasarkan penjelasan saya tadi, di sini dapat saya simpulkan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Yang pertama, perlu dilakukan adanya kerjasama dan komunikasi yang baik dengan masyarakat setempat, baik antara pemerintah daerah dan masyarakat di sekitar lokasi tersebut, agar agar pembangunan infrastruktur sekolah dan tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik. Sehingga di sini pemerintah juga mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Berikutnya, perlu dilakukan adanya pengawalan, pengawasan, penyaluran dana dari pusat ke daerah agar dapat tepat sasaran dalam mewujudkan infrastruktur sekolah yang memadai, sehingga program tersebut bukan hanya menjadi sekadar wacana, tapi dapat terlaksana dengan baik. Yang berikut, perlu adanya eh, di sini juga perlu diperhatikan untuk memperhatikan akses agar mempermudah proses penyaluran dalam pembangunan infrastruktur sekolah, seperti sarana prasarana untuk jalanannya tersendiri, agar proses penyaluran bantuan dapat tersalurkan dengan baik, dan juga akses internet yang memadai agar mempermudah komunikasi jarak jauh dalam dalam penyaluran bantuan di daerah tersebut. Mungkin sekian dari hasil pemaparan materi saya. Sekian dan terima kasih.